Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan ibadah awal pekan Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta hari Senin tanggal 27 April 2020. Mari ibadah ini kita awali dengan berdoa terlebih dulu. Kami antarkan. Terima kasih Tuhan, pagi ini Kau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama, untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati kami, sehingga kami dipantaskan dan dilayakkan untuk menghadap kepada Tuhan, dipantaskan dan dilayakkan untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan pagi ini, melalui ibadah pagi ini, nama Tuhan dimuliakan dan berkat Tuhan tercurah kepada kami. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir ke tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Saya bacakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki Paskah minggu ketiga. Tidak ada istilah terlambat. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Dan kalau boleh saya memberikan judul renungan pagi ini, saya berikan judul Paskah di tengah wabah, kita tetap tabah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau boleh juk begitu,
Tabah itu artinya tetap mantap, tidak berubah. Pertanyaannya adalah, yang tidak berubah apanya? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, yang secara histori bacaan dalam teks tadi dijelaskan bahwa ada dua wanita, yaitu Maria Magdalena dan Maryam yang lain, itu pagi-pagi benar sudah pergi ke kubur Yesus. Dan setelah sampai di kubur Yesus itu, ternyata ada peristiwa yang luar biasa, yang di luar pemikiran, yang di luar angan-angan mereka berdua. Apa itu? Yang pertama, terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga Maria Magdalena dan Maria yang lain dan penjaga kuburan itu merasakan gempa itu, dan mereka pun ketakutan. Kejadian luar biasa yang kedua adalah kehadiran malaikat Tuhan di area kuburan itu, dan disaksikan bahwa wajahnya bagaikan kilat, bajunya putih bagaikan salju, dan malaikat itulah yang menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Dan yang menarik adalah, Bapak Ibu, malaikat itu meminta kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain itu untuk melihat kubur Yesus, bahwa kubur Yesus telah kosong. Dan malaikat itu meminta supaya memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus itu kepada para murid. Kejadian luar biasa yang ketiga, Bapak Ibu, atas perintah malaikat itu, ternyata Maria Magdalena dan Maria yang lain itu merespon, menyanggupi, dan bahkan melakukan apa yang diperintahkan. Mereka berdua ngecek ke kuburan, oh betul sudah kosong. Artinya bahwa Yesus sudah tidak ada. Artinya bahwa Yesus sudah bangkit. Yang kedua, mereka langsung pergi berjalan kaki. Ya, mungkin waktu itu belum ada mobil, belum ada sepeda motor. Dan menurut perkiraan para ahli bahwa antara kubur Yesus menuju ke Galilea itu kira-kira 126 km. Kenapa ini disebut luar biasa? Karena jalan kaki 126 km. Solo Semarang ada 100 km. Ya, luar biasa, jalan kaki. Dalam rangka mengemban amanat, mewartakan bahwa Yesus bangkit. Dan luar biasa yang keempat, ternyata Yesus sendiri menjumpai Maria Magdalena dan Maria yang lain itu dan memberikan salam. Salamnya apa? Salamnya adalah, jangan takut. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, 4 peristiwa yang sangat luar biasa yang boleh kita mengerti tadi tentunya memberikan inspirasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita. Kalau Allah yang membangkitkan Kristus, juga Allah yang membangkitkan semangat Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat berat,
berjalan kaki 126 kilometer hanya untuk mewartakan bahwa Yesus telah bangkit. Saya boleh katakan bahwa ternyata berita kebangkitan Kristus membawa kekuatan yang luar biasa. Dibuktikan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Berjalan kaki 126 km. Kalau Allah membangkitkan Kristus yang sudah mati, tentunya Allah juga akan membangkitkan semangat saya dan saudara untuk tetap berjuang, bekerja keras, melakukan tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Terkhusus kita sekarang adalah pada masa pandemi, pada masa KLB COVID-19. Di sisi lain, kita mengerti bahwa penanganan COVID-19 ini memang tidak mudah. Bahkan mengandung risiko-risiko besar bagi yang tidak memenuhi ketentuan, bagi yang tidak menjalankan sesuai dengan protokol pemerintah. Tetapi sekali lagi, Allah katakan, jangan takut. Artinya apa? Allah ada di pihak kita. Allah bersama kita. Ketika kita akan ada sedikit kelupaan SPO, kita yakin Allah mengingatkan saya. Ketika kita ada sedikit kekurangan fasilitas APD, pasti iman kita mengatakan Allah akan melengkapi. Ini yang saya maksud bahwa Allah yang membangkitkan Yesus mati menjadi hidup kembali, maka tentu dan pasti Allah jugalah yang akan membangkitkan semangat kita yang telah kendor, yang telah loyo, yang telah seolah-olah tidak punya semangat lagi. Karena memang menghadapi COVID ini sangat berisiko. Seolah-olah perlu dihindari. Padahal tidak harus begitu. Saudara kita yang membutuhkan layanan kita, pertolongan kita dalam mereka menghadapi COVID-19, harusnya kita bantu. Harusnya kita tetap semangat dan percaya diri bahwa Allah di pihak kita. Yang penting taat, patuh pada ketentuan. Allah yang akan menyempurnakan, Allah yang akan melengkapi diri kita, dan Allah yang akan melepaskan kita dari COVID-19. Sehingga dengan setulus hati, dengan sepenuh hati, kita akan melakukan pelayanan ini demi untuk kesehatan, untuk pemulihan saudara-saudara kita yang kita tolong. Dengan demikian Bapak Ibu, di tengah-tengah wabah, Paskah tetap Paskah. Paskah tetap membawa berkah. Paskah tetap membangkitkan semangat kita untuk berpelayanan. Tidak ada korelasinya Paskah dan Corona. Paskah tetap Paskah. Tidak pandang bulu ini wabah atau tidak. Yang penting Allah ada di pihak kita. Allah yang membangkitkan semangat kita, motivasi kita, membangun iman kita untuk tetap berpelayanan. Sehingga kita akan menjadi rumah sakit yang dengan ketulusan, dengan kesepenuhan hati melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk yang kena COVID-19. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu menghindar. Allah yang akan memberikan kita tameng, Allah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi virus itu. Tidak ada alasan untuk kita bilang tidak.
Karena Allah telah membuktikan kuasa-Nya, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sehingga Allah jugalah yang akan membangkitkan saya dan saudara untuk berpelayanan sebagaimana mestinya yang Tuhan embankan kepada saya dan saudara. Kiranya renungan ini benar-benar membangkitkan semangat kita di dalam berpelayanan, khususnya di masa pandemi COVID-19. Sehingga Allah tetap percaya kepada saya dan saudara sebagai pelayan-pelayan yang handal, pelayan-pelayan yang dengan sepenuh hati melayani, sebagai wujud ucapan syukur saya dan saudara kepada Allah yang telah memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah kami dengarkan dan kami mengerti, bahkan telah kami terima di hati kami. Untuk mewujud nyatakan firman itu Tuhan, kami butuh pertolongan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk berkarya, menjalankan tugas kehidupan kami dengan dilandasi semangat Paskah, semangat kuasa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sehingga kami pun akan bangkit dan semangat tetap menjalankan tugas pekerjaan kami, melayani saudara-saudara kami yang memerlukan pelayanan kami. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di mata Allah, dan kiranya pelayanan kami membawa berkat bagi sama kami, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh sivitas Hospitalia Pantiwaluyo ini ke tangan kuasa Tuhan, sehingga hari lepas hari di dalam menjalankan tugas pekerjaannya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi senantiasa mengandalkan kepada kuat kuasa Tuhan. Kami menyadari di dalam ibadah ini tentu ada dosa dan kesalahan yang terselip. Kami mohon ampun kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bukan dengan badan fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti